Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akta Asani Silviasta Ningsih, anak 48. Saya akan menunjukkan hasil pekerjaan saya, yakni untuk melakukan inversi dengan regulasi dan tanpa regulasi dari soal berikut. Nah, itu yang pertama. Langkah awal yang pertama yaitu inputkan library yang akan digunakan dalam pengolahan ini. Antara lain yaitu input nanti SNU library ini tuh dapat digunakan untuk mengolah data frame yang selanjutnya yaitu import lib s import lib dot ini tuh untuk visualisasi plot atau log gitu. Selanjutnya yaitu inputkan parameter awal. Parameter awal yang diketahui yaitu didapatkan ukuran diskrit yaitu dx dy sama dengan yang nx ny ini merupakan jumlah bloknya nx dan ny yaitu 3. Kemudian juga diketahui posisi receiver dan posisi source dan receiver. Hmm, sumbu X-nya yaitu berada di 0 dan di sumbunya itu 0,5. Yang ini tuh untuk search pertama. Jadi di tugas ini tuh ada 3 search dan 3 receiver. Nah, setiap search itu akan setiap receiver itu nanti akan menangkap search 1, search 2, dan search 3 dan selanjutnya. Berikut search pertama di sumbu X0 dan sumbunya 0,5, search kedua di 0 dan di sumbunya 1,5 dan short ketiga sumbu X0 sumbunya 2,5 sedangkan receivernya sebagai berikut. Nah, ini ketiga tiap receivernya ini akan menangkap masing-masing ketiga source ini. Jadi total datanya, total matriks
kernel G yang akan diperoleh itu nanti ada 3 kali 3. Oh, maaf, 9 kali 9. Ini travel time satu itu untuk source satu yang ditangkap oleh receiver satu. Kemudian travel time 2 yaitu source satu ditangkap oleh receiver dua. Kemudian travel time ketiga yaitu source satu ditangkap oleh receiver ketiga dan seterusnya hingga diperoleh 9 data. Nah, langkah selanjutnya yaitu kami menyisipkan M. Ini tuh untuk jumlah langkahnya, kemudian N so shape ini untuk jumlah source-nya, dan kemudian untuk yang dengan receiver shape. Selanjutnya yaitu untuk penghitungan fix terminatif. Sama dengan N zero jumlah search dan jumlah cipher jumlah ini itu untuk garis, dan ini itu untuk kolom atau tiap gridnya. Kolom perhitungan ini tuh dilakukan secara looping untuk for i in dalam range lintasan yaitu jumlah search. Kemudian for j range receiver yang persamaan J sama dengan I kali hmm,
Misalnya yaitu eh, ini tuh untuk panjang segmennya yaitu distance atau jarak dibagi dengan n, yaitu ini langkahnya. Kemudian untuk ini arah kosinus dikalikan dengan panjang segmen seperti contoh di berikut ini. Sehingga diperoleh matrix nol berukuran 9 kali 9 sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya yaitu inputkan parameternya, parameter di parameter D ini, waktunya, dan untuk matriks. Itu yang pertama akan melakukan pengelolaan untuk tanpa regulasi dengan persamaan berikut. M sama dengan G transpose dikali dengan G, kemudian G inverse, yang dikalikan dengan G transpose kali D, itu persamaannya sebagai berikut. GT ini G transpose dulu, kemudian G transpose dikali dengan GT. G, dan diperoleh M, diperoleh nilai M yaitu sebagai berikut. Nah, dari dari diperoleh nilai M ini, nilai M ini itu merupakan nilai slowness, dan untuk mengetahui velocity-nya yaitu menggunakan persamaan ini, sehingga diperoleh nilai slowness dan velocity. Kemudian, itu persebaran nilai velocity ini dapat divisualisasikan dalam bentuk blocks. Yang pertama yaitu membuat grid-nya terlebih dahulu, jumlah NY, NX, yaitu bloknya atau grid-nya, tipe kayak ini. Kemudian di tiap gridnya itu dibagi dengan nilai masing-masing M, nilai masing-masing M ini atau tiap box. Nah, ini tuh untuk code untuk visualisasi yaitu figur dengan fix size 6 kali 5. Kemudian itu untuk judul, X label, dan seterusnya. Kemudian akan diperoleh nilai persebarannya. Nilai persebarannya itu yang agak tidak terlalu merata dan hanya terfokus di ini. Ini kemudian kemungkinan dikarenakan sumber receiver satu itu di sini satu, dua dan source satu, dua dan tiga, kemudian receiver satu, dua, tiga. Kemudian kemungkinan kenapa di sini tinggi, kemungkinan datanya itu akan selalu melewati ini. Sehingga perlu dilakukan regularisasi dengan persamaan berikut. Itu yang pertama sama, yaitu inputkan parameter awal, kemudian kita lakukan untuk penghitungan matriks G kernelnya. Kemudian jika sudah diperoleh, coba dilakukan perhitungan
sebagai berikut. Nah, untuk rumus ini tuh dapat dilakukan Scott sebagai berikut. Kemudian nilai epsilon ini dapat dicoba-coba hingga memperoleh kurva yang L-curve dan paling cocok. Nah, di sini saya menggunakan range log min 10 hingga 0 dan jumlah data itu ada 50 sampel E, sampel epsilon. Ini untuk kemudian yaitu ini rumusnya G transpose G ditambah dengan epsilon pangkat 2 dikali dengan matriks identitas, yaitu didefinisikan sebagai A. Kemudian untuk mencari M-nya, inverse A ini dikalikan dengan GT, G transpose kali D. Nah, kemudian yaitu ini untuk visualisasi plot L curve-nya. Ini untuk ukuran size-nya. Ini residual form sebagai sumbu X atau norm datelnya. Dan ini untuk sumbu Y yaitu solution norms atau norm modelnya. Nah, akan diplot dengan blue plot seperti ini. Kemudian ini untuk labelnya, label X dan label sumbu X dan label sumbu Y. Ini untuk judulnya. Kemudian gambar kurva dapat di save sebagai berikut. Nah, ini untuk menampilkan dot curve-nya. Nah, selanjutnya yaitu ini untuk menentukan F, sebentar. Nah, ini curve L yang diperoleh dari pengolahannya. Nah, untuk penentuan epsilon efektif itu biasanya ditandai dengan di siku-siku ini. Nah, dapat dilakukan sebagai berikut. Sehingga diperoleh optimal regularization atau epsilon-nya. X-nya itu di 0. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh nilai M, yaitu sebagai slowness, dan kemudian dapat dicari velocity-nya dengan persamaan 1 dibagi slowness. Peroleh ini. Yang kemudian dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, dari sini terlihat bahwa persebarannya lebih merata akibat adanya proses regularisasi atau smoothing. Ini dengan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.